Seorang sahabat bertanya kepada saya bagaimana caranya agar menjadi kaya dalam waktu cepat dan sangat kaya bahkan. Saya langsung menjawab, kebanyakan orang kaya itu thick face black heart. Bisakah mas seperti mereka? Dia menjawab, saya tidak percaya. Saya yakin bisa sukses tanpa muka tembok hati hitam. Saya tidak membalas pernyataan tersebut. Saya hanya berkata dalam hati, saya belum tahu ada orang seperti itu yang kaya raya super kaya yang saya kenal yang hatinya putih. Atau saya belum pernah bertemu dengan manusia super kaya yang dengan jalan baik-baik untuk mendapatkan kekayaannya tanpa makan kompetitornya, tanpa bengis dengan timnya. Beda ketika mereka sudah kaya, mereka bisa sangat putih hatinya seperti Bill Gates, Warren Buffett yang sudah makmur. Mereka sangat penyumbang filantropi jor-joran, bisa lebih dari 20% kekayaan mereka berikan ke orang lain, bukan zakat 2,5% lagi. Mereka bisa kasih 10 kali lebih banyak daripada keharusan mereka memberikan kepada orang lain. Tetapi Bill Gates waktu masih merayap, dia hajar sana sini. Begitu juga konglomerat Indonesia teman saya memiliki aset 12 digit, 13 digit rupiah. Yang saya kenal ada sekitar 9 orang saat ini. Saya kenal lama, lebih dari 15 tahun. Bahkan ada yang sudah 30 tahun saya kenal. Semuanya thick face black heart, super pelit urusan duit. Dan kejam. Deal dengan mereka makan hati, tough, sangat demanding, push hard, menekan sekali. Dalam agreement berlapis-lapis, saling ngunci. Banyak poison pill-nya bahkan di dalam agreement tersebut. Kalau yang milioner 9 digit, 10 digit, nah ini macam-macam. Dari yang sangat santun, hingga yang lebih parah raja tega. Dari bilioner juga ada. Dari yang gak ada catatan, pembukuan. Dari yang sangat percayaan, lembut hati, tutur kata sopan, sangat spiritual, dan orangnya menyenangkan banyak kalau 9 digit, 10 digit. Tapi sekali lagi, kalau bilioner 12 digit ke atas, teman saya atau mitra saya, semuanya asshole. Tapi secara teman mereka baik loh. Ini bicara kalau kita berbisnis, bermitra atau kerjasama. Sekali lagi, kalau berteman, kalau bermain, ya kita mau apa dilayani. Nah, iyah mereka atau kebutuhan transportasi private jet mereka kita tumpangi. Dan kita bawa sekeluarga sekalipun atas undangan mereka. Mereka pelayanannya super royal. Tapi kalau kita butuh private jet mereka secara bisnis, mau pinjem jangan harap ada harga spesial. Kalau sewa pun bisa 2 kali dari harga sewa pesawat pada umumnya. Mending sewa yang umum aja deh, reseh dengan mereka. Saya ingat persis tahun lalu ketika berlima para triliuner ini membuat restoran Chinese food fine dining di hotel tertua di Singapura. Sangat legendaris lokasi. Saya ingat sekali mereka memutuskan masuk dengan 5 juta Sing dolar, masing-masing store 1 juta dolar. Deal ini terjadi di depan mata saya. Lalu mereka store ke sebuah rekening. Dan ada satu yang memutuskan store-nya lusa. Itu mereka berdebat kencang di depan saya. Kalau lu store lusa, gue store lusa juga. Mending tahan 2 hari duit gue, lumayan bunganya. Itu sebuah kalimat yang sangat spesifik. Dan akhirnya sepakat semuanya store-nya lusa. Aneh nggak mereka itu? Berapa sih bagi mereka bunga bank 2 hari? Kecil sekali, tapi tetap saja hitung-hitungan. Dan ketika mereka akan ke Singapura, mereka berangkat sendiri-sendiri. Yang 2 punya private jet, dan dia tidak ajak teman mereka gabung berangkat. Karena mereka hitungan banget. Karena itu masuk kos, masuk investasi kapek versi pribadi. Mereka pisahkan banget antara pribadi, bisnis pribadi, dengan pertemanan. Benar deh, capek main dengan mereka. Tapi itulah mereka yang saya tahu. Saya kenal 5-limanya sejak dari kampus dulu, 30 tahun yang lalu. 2 dari mereka anak konglomerat Melayu kenamaan nasional zaman Pak Harto. Yang 3 triliuner baru, ayah mereka. Yang 3 lumayan lah, 10 digit mah ada. Tapi yang menjadikan 13 digit ya generasi mereka itu. Jadi menjawab pertanyaan sahabat yang ingin super kaya 12 digit, 13 digit dengan cara tidak muka tembok hati hitam, saya mohon diajari. Pengen banget saya seperti itu. Karena saya cukup lumayan buruk juga dalam hal bisnis, sangat tegaan. Salah banget nih saya, maaf ya. Saya juga masih belajar jadi orang baik. Orang sontoloyo kayak gini kok mau kasih pelajaran kebaikan.